warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat, para tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2022 pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Public Expose Live merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan oleh OJK dan SRO, guna memfasilitasi perusahaan tercatat dalam kewajibannya terkait keterbukaan informasi kepada publik. Pada hari ini, memasuki hari kedua penyelenggaraan Public Expose Live menghadirkan 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja perusahaan mereka masing-masing, serta menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan dalam mempertahankan kinerjanya, sehingga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan dapat terjaga dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momen yang baik bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Pihak emiten dapat memberikan gambaran atas kinerja dan rencana perusahaan, dan publik dapat menambah pemahaman dengan menggali informasi yang lebih mendalam terkait prospek perusahaan sebagai tujuan investasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live pada hari ini. Semoga seluruh pihak yang hadir dapat menerima manfaat yang maksimal atas penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambulan sangat urgensi untuk rumah sakit, terkhusus untuk rumah sakit Ibu dan Anak Miriam ini, dalam hal misalkan kita harus menjemput pasien dari rumah yang membutuhkan pertolongan, sedangkan pasien mungkin tidak ada kendaraan atau dengan kondisi yang mungkin tidak bisa ditangani untuk dibawa pergi ke rumah sakit. Selain itu, ambulan juga urgensi dalam hal kita harus merujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Ambulan ini sangat penting karena rumah sakit ini tidak hanya untuk rujukan dari Kudus sekitar, tapi juga untuk di luar Kudus juga. Jadi kita bisa bantu untuk pasien untuk kita jemput dan kita bawa ke rumah sakit ini. Selain jarak, fasilitas ambulan baru ini juga sangat lengkap sehingga kita dapat menangani pertolongan pertama ketika kita harus jemput pasien, dan dalam kondisi tertentu kita dapat tangani dulu di dalam mobil ambulans sebelum sampai di rumah sakit ini. Untuk kasus-kasus tertentu seperti bayi lahir dengan kelainan kongenital, kita harus merujuk keluar kota ke Semarang. Dahulu kita harus menyewa ambulan untuk mengantar pasien keluar kota. Dengan adanya ambulan yang baru sekarang ini, kita bisa mengantar pasien itu dari rumah sakit ini sendiri. Terima kasih untuk Protelindo atas bantuan 1 unit ambulannya. Semoga dengan bantuan ini kita makin memperluas pelayanan kita dalam hal untuk penjemputan pasien juga, termasuk untuk perujukan pasien. Kita bisa menjangkau sampai area-area sekitar Kudus, perujukan pasien, kita bisa untuk keluar kota juga. Semoga ambulan ini benar-benar bermanfaat untuk seluruh masyarakat.
nama saya Andika Agisna, asal sekolah dari SMA Negeri 13 Surabaya. Dan sekarang, saya masuk di perguruan tinggi Universitas Airlangga. Terima kasih yang telah memberikan beasiswa kepada saya, sehingga saya bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nama saya Aisyah Tevi, sekarang saya berkuliah di Institut Teknologi 10 November. Saya dapat menggapai cita-cita saya untuk ke jenjang lebih tinggi. Saya sangat berterima kasih atas beasiswa yang saya dapatkan. Berterima kasih telah memberikan beasiswa pendidikan kepada anak saya hingga sampai masuk perguruan negeri tinggi Universitas Airlangga. Terima kasih PT Protelindo. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Kali ini pada sesi Public Expose oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Sebagai informasi, PT Sarana Menara Nusantara Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 8 Maret 2010 dengan kode perdagangan TOWR yang bergerak di bidang investasi dan jasa penunjang telekomunikasi sehingga perseroan masuk sektor infrastruktur. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom Webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio Inggris atau Indonesia. Klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari BEI. Hadirin kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu Manajemen Perseroan, yaitu Bapak Adam Gifari selaku Direktur. Selamat pagi, Pak. Dan Ibu Monalisa Irawan selaku Corporate Secretary. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Randy Pratama, yang akan memandu pada sesi kali ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada Bapak Adam untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Adam, kami persilahkan. Terima kasih Mas Randy, terima kasih Bursa Efek Indonesia atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para hadirin Public Expo Sarana Menara Nusantara Tbk pagi ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa update mengenai perusahaan. Bisa disampaikan slide-nya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan second quarter result kami. Next. Jadi pada halaman pertama ini profil perseroan. Next. Kita punya posisi masih salah satu perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. Kami punyai highlight di sini sebagai status independen, di mana kita bebas menyewakan atau menyediakan layanan infrastruktur telekomunikasi ke operator yang ada di Indonesia. Dengan status kami tidak terafiliasi dengan salah satu daripada MNO atau operator telekomunikasi di Indonesia. Saat ini posisi per Juni
menara kami miliki sudah mencapai 29.260 tower dengan 109.256 km tower fiber connection yang sudah menghasilkan revenue. Bisnis modelnya sejauh ini masih kita pertahankan, yaitu berupa build-to-suit, ya, dibangun untuk memenuhi kebutuhan, ya, bahasa Inggrisnya build-to-suit. Bentuknya asetnya menara dan fiber, dan itu memungkinkan adanya arus kas jangka panjang karena setiap daripada aset-aset itu biasanya kami sediakan kepada para penyewa dengan kontrak jangka panjang biasanya 10 tahun. Ini menyebabkan cash flow kami mudah kita prediksi. Posisi saat ini neraca cukup sehat dengan peringkat investment grade, yaitu dari rating agency internasional S&P, Fitch, dan Moody's. Ketiganya dengan outlook yang stabil, meskipun ada akuisisi STP atau kode saham STPR yang kami lakukan di kuartal 4 2021. Lalu di sebelah kanan kita menyampaikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan CAGR revenue atau pendapatan 15,2% dan EBITDA tumbuh sedikit lebih tinggi daripada pendapatan 15,4%. Jadi strong returns kami juga dapatkan dengan adanya return on investment, yaitu pembaginya adalah fixed asset. Sementara kalau ROI pembaginya adalah equity, ya, balance, ya. Jadi berada angkanya di 9,4% dan 27%. Beberapa karakteristik, ya, di halaman kanan bawah di slide ini, saham TWR masuk dalam beberapa indeks yang dibuat oleh IDX, ataupun juga yang dibuat oleh FTSE, ATS, MSCI, dan juga ada rating MSCI ESG yang kita sedang perhatikan juga. Next slide. Jadi secara singkat perseroan adalah 2008 kami didirikan secara nominal Nusantara di Kudus, Jawa Tengah. 2010 seperti tadi disampaikan kami mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia di 8 Maret 2010, ya, sampai 2021, ya, 3 tahun kemudian kami membangun terus menara, memperbanyak location karena fungsinya adalah untuk meningkatkan utilisasi daripada aset yang dimiliki. Kita juga melakukan aktif akuisisi menara, ya, milik Hutchinson, Indosat, serta XL. Kita milik beberapa perusahaan menara independen di skala yang lebih kecil daripada kami. Lalu di Juli 2015 kami melakukan akuisisi i4T, sebuah perusahaan penyedia menara mikrosel dan juga memiliki dan mengoperasikan jaringan kabel fiber optik yang cukup memberikan upside bagi kami saat ini. Nah, posisi per 31 Desember 2021 kami memiliki sekitar 28.000 menara, sekitar 53.000 penyewa menara. Lalu di Juni angka tersebut meningkat menjadi 29.200 menara dengan tenancy rasio 1,87. Selain itu kami juga mengoperasikan 95.400 km jaringan tower fiber dan ada 13.300 aktivasi VSAT. Next slide. Nah, ini adalah struktur kepemilikan perseroan sampai ke beneficiary owner-nya, BO-nya. Di atas ada beberapa putra-putri keturunan keluarga Hartono melalui 2 kepemilikan mereka di PT CGS dan juga TNG. Di bawah mereka itu mereka memiliki SAI, yang SAI memiliki sekitar 54,4% daripada saham SNN atau TWR. Publik memiliki 45% dan ada treasury share sekitar 1,2 miliar saham. Jadi di bawahnya SNN, yang TBK, TWR kode sahamnya, ada Protelindo, di Protelindo ada FOT, ada beberapa perusahaan lain seperti KIN yang kita akuisisi 2018 dan SPP kita akuisisi 2021. Di mana ada juga pemilikan publik yang memiliki SPP juga. Jadi seperti itu. Jadi dalam grup ini ada beberapa, ada 2 ya, ada 3 total termasuk SNN yang kita tercatat, ya. Dan 2 diantaranya adalah sahamnya yang tercatat. Ya, next slide. Oke, ini slide ini bicara soal strategi, beberapa sustainability sources yang kita punyai sebagai perusahaan. Nomor 1 adalah capital management. Kita berusaha selalu untuk punya akses to low cost of funding. Kita sangat aktif sebagai perusahaan dan grup untuk berada di banks market, ya, dan juga di pasar modal, obligasi. Jadi kita mau memastikan kita punya akses ke funding yang terbaik untuk mendanai perusahaan atau refinancing. Total liquidity saat ini per Juni itu ada $5 juta atau sekitar 7 triliun. Investment grade ratings kita pertahankan supaya membantu memastikan kita ada capital access yang bagus.
Nah, nomor dua, kita masih memaintain yang namanya low risk business, karena digital infrastructure ini adalah, seperti kita tahu, adalah digital access adalah sesuatu yang niscaya dibutuhkan oleh semakin banyak dari masyarakat kita. Jadi high demand, dan itu infrastrukturnya sulit untuk digantikan. Gitu. Dan ini kita punya kontrak yang sudah terbukti memiliki infrastruktur yang baik dan juga tidak dapat didapatkan. Terus nomor tiga, ada ESG conscious company, karena kita punya small carbon footprint ya, antara lain disebabkan oleh kita tidak membayar PLN, biaya tagihan listrik di saat kita, tapi melainkan merupakan tanggung jawab daripada para MNO atau operator telekomunikasi. Lalu yang tidak kalah penting adalah 95% daripada internet traffic di Indonesia itu merupakan akses yang wireless ya, near kabel, near kawat. Jadi dengan HP kita, dengan modem kita, itu menciptakan suatu jaringan yang sangat penting untuk rakyat Indonesia bisa terus belajar, termasuk selama waktu pandemi 2020-2021, tetap bisa bekerja, e-commerce juga berkembang. Jadi kita merasa dengan sekitar hampir 30.000 menara kita punya andil yang positif, kontributif atas berlangsungnya kehidupan masyarakat di Indonesia. Lalu towers dan fiber itu penting di box nomor 3, yang poin nomor 3. Tower dan fiber itu penting untuk membantu menutup digital gap di Indonesia. Seperti kita tahu, karena ini wireless ya kebanyakan, dan itu harganya juga affordable. Ya, jadi tugas kami adalah menyediakan bagi industri infrastruktur yang efisien, dan itu juga at the same time sustainable, ESG compliant. Lalu nomor 4 ada attractive industry structure. Nomor 1 industrinya berkonsolidasi. Nah, itu merupakan tren yang sehat yang kita harapkan juga positif untuk semua pihak. Nomor 2, mayoritas daripada pemain layanan itu beberapa disponsori oleh financial sponsor yang membuka peluang untuk kami. Kalau ada divestasi, kami bisa turut berpartisipasi minimal untuk melihat seperti apa potensi yang kita bisa create value untuk pemilihan saham. Lalu di box nomor 4 masih, yaitu adanya support dari pemerintah. Palaparing yang melingkari beberapa pulau di Indonesia untuk menyediakan backbone yang besar bagi industri telekomunikasi, dan itu bisa dibilang sangat vital ya untuk meningkatkan akses yang baik internet di tempat-tempat yang lebih jauh daripada Pulau Jawa. Lalu nomor 5, aset kelas kita termasuk yang unik ya, karena kontraknya sangat panjang, nilainya kontrak 65 triliun. Kami melihat itu salah satu yang terbesar di industri, berdasarkan kontrak 10 tahun dan lebih yang kita punyai dan juga existing contracts. Lalu valuation juga kami merasa cukup efektif, saat ini berada sekitar 11 kali EV/EBITDA, dan nanti bapak-bapak bisa melihat bahwa kita biasanya bersedia out of pocket yang mengeluarkan capital untuk mencari infrastruktur lease bisnis dengan 8 kali EBITDA. Jadi ada sedikit premium, tapi tidak merupakan premium terlalu banyak dan nilai. Lalu TWR juga terus di box nomor 5, poin nomor 3 itu sudah menunjukkan kapabilitas untuk menjadi konsolidator yang sukses dengan beberapa akuisisi yang dijalankan beberapa tahun terakhir. Lalu nomor 6, dengan menjalankan fungsi kita efisien infrastructure provider, kita punya EBITDA dan AFFO CAGR yang tumbuh baik 15,4 dan 15,7, dan ROE itu mencapai 25%. Nah, masa depan yang kita akan capai di box yang abu-abu, box A, itu kita ingin punya posisi yang bagus untuk mencapai pertumbuhan yang baik di internet di Indonesia, yaitu untuk increasingly yang makin menjadi primer di Indonesia. Jadi nomor 1, kita menginginkan terus menginvestasikan free cash flow kita, dan terus mencari kalau apabila kita membutuhkan capital, untuk mencari capital yang efisien untuk balance sheet kita, untuk transaksi kita. Lalu nomor 2, Indonesia masih di tengah-tengah siklus daripada 4G, ya. Jadi 4G kita nilai teknologi yang sweet spot yang cukup baik untuk fintech, untuk Zoom meeting seperti IDX lakukan pagi ini, bisa lakukan hadiri Webex lewat handphone gitu. Itu 4G bisa lakukan gitu. Dan itu kami percayai mendukung juga apa yang pemerintah ingin capai, yaitu 4G diinginkan untuk tersedia di seluruh Indonesia. Jadi untuk e-commerce, e-government, untuk financial technology, untuk pasar modal, 4G itu suatu teknologi yang kami percayai cukup baik ya. Nanti akan ada improvement-nya yang disebut dengan 5G.
Lalu untuk B, improve Indonesia Internet itu masih banyak penetrasi yang dibutuhkan secara geografis, pertumbuhan internet juga masih tinggi, baik dari traffic ataupun speed-nya, lalu juga rasio antara jumlah tower dibagi dengan kapita, itu masih di bawah negara-negara maju seperti China ataupun Amerika. Jadi kalau kita percaya Indonesia menjadi negara yang makmur dari sekarang, kami percayai ada upside daripada jumlah menara di masa depan. Lalu nomor C itu bersiap untuk adanya kesempatan-kesempatan baru. Kita punya track record yang baik untuk menyediakan ekspansi layanan jasa. Jadi dari dulu 2008 kita mulai bisnis ini, 2010 kita IPO, kita fokus di tower sampai 2018. Tapi 2018 itu kita mulai ekspansi ke fiber optic. Dan sekarang 2022 kami terus mencoba untuk mencari kesempatan-kesempatan baru, ya apa saja itu. Jadi kita akan terus bekerja sama dengan para operator. Jadi strategi yang kita akan lakukan di box C2 itu adalah di drive oleh kebutuhan para MNO, dan 5G akan menjadi salah satu pertumbuhan yang kuat di masa yang akan datang. Next. Kegiatan usaha perseroan, nah ini kita punya diversifikasi portofolio kami percaya yang terbanyak di Indonesia dibanding perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen lain. Jadi kita punya 29.200 menara yang berlokasi 54% di Jawa dan 46% di luar Jawa, dan ini angkanya berevolusi ya. Kuartal yang lalu angka ini saya ingat 55%, jadi kalau kuartal ini ada 54%, jadi kita punya tower lebih banyak di luar Jawa dalam hitungan 3 bulan dibandingkan kuartal pertama. Dengan total penyewa 54.716 dan tenancy ratio mencapai 1,87. Nah, pembangunan menara kami percayai akan berkelanjutan untuk pemenuhan coverage capacity. Jadi di Indonesia begitu besarnya negara kita, daerah yang bisa di-cover. Begitu juga kebutuhan kapasitas. Untuk tower fiber kami juga kami lakukan untuk meningkatkan nilai dan utilitas jaringan kami untuk operator telekomunikasi. Memiliki 95.400 jaringan tower fiber yang menghasilkan pendapatan. Fokus pengembangan jaringan di Jawa, Bali, dan Sumatera untuk mendukung peningkatan permintaan data. Dan ini juga dilakukan mirip dengan tower, yaitu kontrak jangka panjang, dan itu ditusuk, yaitu dibangun dengan dengan pemikiran untuk memenuhi kebutuhan lokasinya di mana, dari titik-titik mana yang akan di cover dengan tower fiber dan juga tower. Nah, connectivity sebelah kanan ini bisa dibilang, kalau tadi kita bicara 95% daripada Indonesia yang punya traffic internet itu adalah menggunakan wireless. Nah, connectivity ini adalah bisa dibilang sekitar 5% daripada traffic internet di Indonesia yang masih kecil itu, sekitar 5%. Ini merupakan bisnis baru atau segmen yang lain daripada tower dan tower fiber yang bisa punya potensi juga cukup menarik di masa yang akan datang. Karena di sini modus daripada pertumbuhannya bisa bermacam-macam. Ada visa di daerah-daerah yang sangat jauh, bisa kliennya bisa pemerintah, bisa juga B2B ya, B2B atau B2G. Dan kita punya 34.000 layanan privasi dengan 3.400 koneksi ya. Dan juga ada 13.000 lebih kilometer jaringan fiber bawah tanah di Jakarta, Surabaya, dan Jawa Bali. Next. Nah, ini track record kita selama 15 tahun terakhir sejak 2007. Jadi kita mulai dengan 200 tower di akhir 2006, di 2007 kita punya 300. Nah, ini sekarang sudah angkanya sudah jauh lebih besar, dan kita ingin terus meneruskan chart ini lebih tinggi lagi di masa yang depan. Dan revenue tidak hanya dari tower saja, tapi juga dari bisnis lain. Ya, next. Strategi perseroan. Jadi kita punya fokus itu adalah build by return. Jadi build itu adalah membangun menara ataupun infrastruktur lain dan menambah colocation atau utilization atas aset-aset tersebut. Jadi yang kita coba jalin adalah kontrak jangka panjang dengan kita membangunkan aset atau kita mengakuisisi aset, dan itu dengan harapan revenue ke depan kita akuisisi. Lalu habis itu ke depannya kita rencanakan memasarkan aset-aset tersebut untuk meningkatkan utilisasi. Nah, kita ekspansi dengan modus yang sama, yaitu akuisisi ataupun membangun jaringan kabel serat optik ya. Ini berbeda dengan beberapa operator lain ataupun tower fiber company lain. Itu di segmen tower fiber ini kita hanya menyambungkan
antar tower dengan tower yang lain menggunakan fiber. Dan ini menggantikan microwave. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bertanya bedanya apa fiber ini sama misalkan fibernya punya Telkom ataupun Indosat ataupun Moratel, kami punya spesifikasi tower yang fiber kita punya ini adalah menjadi backhaul ataupun alat alat ya untuk mengurangi menghilangkan bottleneck yang terjadi antar tower. Jadi bisa diingat lagi bahwa 95% daripada traffic di Indonesia internet itu terjadi di wireless network. Jadi ini merupakan istilahnya membuat plong daripada jaringan yang tersendat karena banyaknya data yang berlalu lintas di jaringan wireless di Indonesia. Jadi ini utilitasnya tinggi dan ini bisnisnya sangat baik sekali. Dan nomor 3 di build buy ini kita memiliki view harus menjaga likuiditas neraca untuk mendukung ekspansi dan akuisisi strategis. Lalu kita sudah berhasil menambah menara banyak 7.600 dalam periode 12 bulan, menambah 50.000 kilometer lebih jaringan fiber yang menghasilkan pendapatan dalam periode 12 bulan. Dan return, ini adanya kebijakan dividen, lalu juga melaksanakan program buyback, kita punya approval-nya, tapi saat ini kita belum ada, tapi kita sudah punya approval-nya, karena kita mau yang terakhir mempertahankan investment grade rating. Jadi kita prioritaskannya balance sheet daripada perusahaan itu untuk punya investment grade rating dipertahankan, tapi kita punya dividen tetap. Gitu. Jadi kita punya kebijakan finansial adalah memberikan keseimbangan antara kesehatan balance sheet dan juga memberikan return kepada shareholder. Berikut, next. Slide 13. Nah, pertumbuhan infrastruktur perseroan cukup baik ya, dalam bentuk jumlah menara tumbuh 35% year on year dibandingkan 2021 second quarter. Ya, 40.000 di tahun lalu mencatat 54.000 di tahun ini. Tower fiber tahun lalu di Juni itu adalah 51.000. Di kuartal 2 tahun ini mencapai 95.000. Connectivity ya, bisnis yang lain-lain tadi yang non tower dan non tower fiber ini tumbuhnya 75% dalam hal jumlah konektivitas ataupun layanan yang kita sediakan, jumlah customer mungkin seperti itu. Jadi ini jumlah bentuknya layanannya macam-macam. Ini pendapatan revenue untuk menara mencapai hampir 30% year over year pertumbuhannya dibanding kuartal 2 tahun lalu. Tower fiber tumbuh 78% dibanding tahun lalu 147 miliar. Meningkat 33,8% atau 33,6 ya, saya kurang jelas ini. Tapi pertumbuhannya lebih dari 33%, mencapai 2,697 miliar ya. Jadi ini hanya 3 bulan berakhir di second quarter di Juni ya. Next. Masih slide 14. Next. Bisa bantu? Suatu KPI ataupun metrik yang kita lihat untuk memberikan kita peringatan atau perhatian, memastikan dalam equity harus memberikan return yang baik gitu. Jadi waktu kemarin ada capex yang besar di tahun lalu itu menyebabkan ada peningkatan daripada gross fixed asset itu menyebabkan penurunan sementara di 2021 full year. Lalu di 2022 angka tersebut sudah mulai kembali naik lagi. Jadi kami percayai adalah intention daripada kami untuk memiliki aset-aset itu, tower, fiber ataupun layanan lain di bidang infrastruktur
dengan harapan pada waktu nanti kejadian industri ini tumbuh, ya, telekomunikasi dalam bentuk berbagai macam, itu menjadikan kesempatan bagi kami untuk meningkatkan utilisasi. Jadi untuk mendapatkan colocation misalkan, untuk mendapatkan higher utilization di fiber ataupun layanan lain di connectivity, kita harus punya asetnya sekarang. Gitu. Jadi dan itu memberikan diharapkan memberikan upside yang baik untuk pemegang saham. Ya, next. Nah ini memiliki neraca yang kuat. Jadi biasanya di 2017, 2000 sampai 2021 kita punya leverage itu di bawah 3 kali. Di tahun 2021 kuartal 4 kita punya leverage agak naik ya ke 4 kali lebih. Karena kita baru melakukan akuisisi yang strategik yang yaitu perusahaan yang bernama SDP atau SDPR. Jadi dan itu di kuartal sesudah 3 kuartal sesudah itu, yaitu di second quarter kemarin, angka 4,4 net debt to annualized EBITDA ini itu sudah turun sedikit menjadi 4,3 kali. Jadi kami percayai dengan akses kami kepada pendanaan yang baik, lalu collection yang baik daripada bisnis model yang low risk ini dapat memberikan kami ruang leverage atau gearing rasio yang menurun di masa yang akan datang. Jadi kami tidak berhenti meskipun kondisi ini leverage lebih tinggi, tidak berarti kami akan berhenti mencari kesempatan untuk berinvestasi. Bisa dilihat juga di box yang bawah adalah gross debt atau jumlah pinjaman gross kotor itu menurun menjadi 40 triliun kurang lebih. Ada pembayaran sekitar 1,1 triliunan ya, sekitar 1 triliunan di kuartal 2. Jadi ada penurunan dari sebelumnya 4,42 triliun menjadi hampir 41 triliun. Lalu rating masih terjaga dengan baik, yaitu investment grade dari 3 rating agencies terkenal internasional yang independen. Ya, next. Nah, ini laporan keuangan konsolidasi dan perseroan kami sampaikan. Pertumbuhan cukup baik, ya, margin juga terjaga cukup baik. Net profit margin ada penurunan, tapi kami percaya dengan diharapkannya utilisasi daripada aset yang lebih tinggi, yaitu allocation ataupun utilisasi yang lebih tinggi di masa depan, kami percaya ada harapan ini menjadi lebih baik di masa yang datang. Next. Neraca konsolidasi perseroan bisa dilihat di sini. Kami sudah coba summary, tapi yang paling penting saya rasa sudah kami sampaikan bahwa ada penurunan jumlah pinjaman kotor dari 45 triliun di first quarter menjadi sekitar di bawah 41 triliun di Juni. Jadi ini menunjukkan collection atau penerimaan cash daripada penyewa tower ataupun fiber kami cukup baik yang terjadi di third quarter ya, di second quarter tahun 2022. Ya, next. Target kinerja perseroan seperti kami sudah sampaikan 10,5 triliun ya. Kalau EBITDA kita berapa tuh angkanya? Saya agak buram. Tapi kami sudah sampaikan ini di annual report 2022 yang disampaikan beberapa bulan yang lalu. Jadi kami masih on track untuk pencapaian ini dan berusaha untuk beroperasi secara efisien meskipun sudah ada budget seperti ini. Jadi pengelolaan modal kerja, akses capital, investasi yang berhati-hatian gitu, kami akan terus lanjutkan gitu. Meskipun kami sudah on track ya dalam hal pencapaian budget ataupun target 2022 full year. Demikian, next. Aksi korporasi, beberapa yang kita sudah umumkan adalah ini emisi obligasi. Jadi bekerja sama dengan Bursa Efek dan juga mematuhi peraturan OJK, kita emisi 1 triliun merupakan bagian daripada emisi awal PUB ya, penawaran umum berkelanjutan total 5 triliun. Jadi kita punya siap untuk melakukan emisi berikutnya senilai 4 triliun. Ini satu dari manifestasi strategi perusahaan untuk memiliki akses selalu kepada pendanaan, di mana itu kondisinya cukup baik bagi perusahaan. Ya, berikutnya. Lalu ada aksi korporasi lain, yaitu akuisisi aset daripada Alita yang sudah umumkan di bulan Agustus. Diharapkan bisa mencapai penutupan keuangan atau financial closing dalam waktu dekat. Ya, ini merupakan pelengkap daripada akses power fiber kami dan juga connectivity.
yang lokasinya juga cukup menarik, dan ini merupakan satu kesempatan yang kami anggap cukup baik ya. Dan ini kami rasa ada kesempatan lain untuk kami melakukan hal yang serupa di masa yang akan datang. Ya, ya, berikutnya ada CSR dan penghargaan. Kita punya penghargaan dari para operator, maaf ini nggak terlalu kelihatan ya, low bandwidth katanya. Tapi bapak-bapak bisa lihat ya, ini materi kubesnya. Kami aktif untuk memberikan kontribusi. Kayaknya yang di atas itu yang kapal terapung, di mana itu adalah inisiatif daripada beberapa relawan ataupun ahli medis yang terketuk hatinya untuk memberikan sumbangan tenaga dan juga resources mereka untuk membantu masyarakat yang di daerah terpencil, terutama kepulauannya. Beberapa kegiatan mereka itu sudah terjadi terutama di Jawa Timur dan pulau-pulau di pulau-pulau yang tercakup dalam provinsi Jawa Timur seperti Masa Lembu yang ada di foto ini, dan itu merupakan satu hal yang kami rasa dengan senang hati kami bisa lakukan. Kami ingin giving back, ingin memberikan kembali kepada masyarakat. Nah, lalu maaf, foto kedua saya nggak bisa baca, foto ketiga saya nggak bisa lihat, tapi rasanya itu biasa kami. Next, fotonya. Lalu ini beberapa penghargaan yang diterima oleh SMN Group atas kinerja jeripayah tim kami di perusahaan. Telkomsel menilai kami dan Smartfren ataupun SL juga memberikan penghargaan kepada kami sebagai tower company ataupun fiber company yang memiliki kinerja performansi yang baik, memberikan kontribusi yang positif bagi operasional mereka. Next. Ya, saya rasa begitu. Saya kembalikan ke Mas Randy selaku MC, moderator dari IDX. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Adam. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Kami lihat telah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah masuk dalam kolom Q&A. Akan kami bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu Manajemen Persarawan. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Chris Ifrita selaku pemegang saham. Di sini Bapak atau Ibu Chris menanyakan bahwa Bloomberg sempat melaporkan TWR turut serta dalam lelang aset menara di Filipina. Mohon tanggapan manajemen tentang validitas berita ini. Ya, saya jawab dulu ya satu persatu biar clear. Jadi sejauh ini kami punya kepercayaan bahwa Indonesia itu tempat yang besar dan barangkali salah satu negara terbesar di dunia, dan ini kita masih punya industri telekomunikasi yang berkembang untuk membantu Indonesia lebih berkembang lagi. Jadi kami percayai dengan memperdalam daripada offering ataupun penawaran layanan kami di Indonesia, kami bisa juga memberikan value lebih baik lah, karena lebih menciptakan sinergi ataupun operational leverage ya. Jadi saya rasa begitu jawaban kami. Itu Mas Andy. Halo? Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Adam. Ya. Hmm. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak atau Ibu Febrianto Dwi Kaguri. Di sini ada dua pertanyaan, Pak. Pertama, bagaimana TWR dapat menghadapi tantangan Starlink yang dalam banyak media akan masuk Indonesia? Karena kita ketahui bersama Starlink dari SpaceX adalah broadband internet yang tidak membutuhkan tower. Lalu kedua, bagaimana strategi Persauran untuk menjaga pertumbuhan return net income agar melebihi beban finansial akibat pinjaman untuk akuisisi, Pak? Ya, kita punya approach itu kan build to suit ya. Jadi kita bekerja sama dengan MNO, Mobile Network Operator, jadi Telkomsel, Indosat XL, Smartfren, ya Indosat yang baru bekerja sama Hutchison. Kita bantu, dan itu kecenderungan adalah saat ini yang kami lihat justru operator itu masih membutuhkan jaringan yang makin padat ya di Indonesia. Jadi kami nilai teknologi yang saat ini itu merupakan teknologi yang cocok dengan jumlah penduduk yang banyak dan padat di beberapa tempat, dan juga karakteristik yang kita bangun justru makin merapat ya. Jadi sementara teknologi lain itu berusaha untuk menjadikan sesuatu di kejauhan,
Tapi yang kami lihat dan kami bantu operator masih sampai saat ini adalah mencapai membangun jaringan yang makin padat, termasuk melakukan pembangunan jaringan fiber di antara tower. Jadi properti seperti itu. Jadi kami mengetahui adanya Starlink ini, tapi saya rasa yang operator ingin kembangkan justru di Indonesia lebih ke jaringan lebih padat gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk apa namanya, gimana strategi perusahaan untuk meningkatkan laba, yaitu tadi kami ingin fokuskan untuk meningkatkan kepemilikan kami atas aset-aset yang produktif, ya, dan itu tujuannya untuk dapat men-capture, untuk menangkap kesempatan di masa yang akan datang untuk peningkatan utilisasi untuk co-location ataupun utilization. Jadi seperti tower fiber yang kita miliki ya, itu untuk bisnis yang sekarang kita mulai 2018, yaitu 4 tahun kemudian, kita punya rata-rata utilization ratio itu di atas 1,5 kali ya. Jadi artinya ada 1,5 rata-rata pengguna tower fiber, ada 1,5 operator telekomunikasi yang menggunakan tower fiber kami. Jadi return on investment cukup baik. Untuk tower, rasio yang kurang lebih comparable tuh 1,87. Dan itu kami percaya ada harapan itu bisa ke depannya meningkat. Jadi laba yang merupakan aset bagi pemegang saham itu kami harapkan bisa terjadi dengan peningkatan angka-angka tersebut gitu. Dan tapi kuncinya adalah saat ini kita harus memiliki aset tersebut sebanyak mungkin gitu. Kita bisa dapatkan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Adam. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bapak Erwin. Izin bertanya Pak, bagaimana perusahaan atau perseroan bertahan agar tetap profit sedangkan semakin banyak tower yang diambil dan akan menambah cost maintenance yang semakin besar? Apakah harus selalu mengadakan pinjaman bank atau ada sumber keuangan lainnya untuk cost maintenance tersebut? Jadi tadi ini berhubungan sama tadi yang pertanyaan pertama soal ekspansi ke Filipina ya. Jadi kami inginnya saat ini masih berfokus kepada memperbesar atau memperdalam aktivitas yang kita miliki di Indonesia dalam negeri. Karena misalnya contohnya Lampung gitu kan, kita punya tower, kalau kita tambah fiber itu kami percaya ada kemungkinan ada sinergi di situ secara operasional ataupun secara overhead gitu ya. Jadi kami ingin memperdalam sesudah tower dan fiber apa yang berikutnya. Dan penentuan seperti apa pertumbuhan lebih lanjutnya itu akan kita kerjakan bersama dengan operator telekomunikasi. Apa yang mereka butuhkan yang kita bisa bantu. Karena pada dasarnya kita punya cash flow. Jadi kayak tadi kita sudah sampaikan, revenue kita 10,5 triliun ya, di akhir tahun. Jadi pada waktu itu 10,5 triliun itu tercapai, itu lebih besar lagi kemungkinan perusahaan punya financial capability untuk melakukan reinvestasi daripada free cash flow itu di masa akan depan. Jadi dengan kata lain, kita tidak melulu bergantung kepada utang, tapi kita bisa melakukan reinvestasi. Jadi bisa kita ingat lagi bahwa peningkatan leverage atau gearing perusahaan itu terjadi karena ada akuisisi yang merupakan akuisisi strategis yang kita lakukan di kuartal 4 2021. Jadi ke depannya karena kita sudah melakukan akuisisi yang termasuk paling besar yaitu STP, kami percaya ke depannya akan dilakukan akuisisi lebih kecil ukurannya dan kita bisa tumbuh secara organik menggunakan reinvestasi free cash flow. Seperti itu. Pak Erwin. Ya, baik, terima kasih Pak Erwin atas pertanyaannya dan Pak Adam atas tanggapannya. Kita masuk ke pertanyaan keempat dari Bapak atau Ibu Shanks. Bagaimana view pendapatan atau bottom line perusahaan untuk 1 tahun ke depan, Pak? Jadi kami biasanya punya kebiasaan itu memberikan atau menyiapkan anggaran atau budgetnya untuk tahun operasional. Kayak tahun 2022 ini kita punya budget itu kita siapkan sejak 2021. Jadi kita sekarang 2022 ini dalam beberapa bulan ke depan kita akan menyiapkan budget untuk 2023 yang di mana sesudah itu siap nanti akan kita share kepada pasar modal. Jadi termasuk dilaporkan ke OJK dan bursa tentunya. Jadi saat ini kita belum menyiapkan sih, tapi kita terus karena kita sudah berada di bisnis ini 15 tahun ya. Jadi kita lihat selama kita bisa menyediakan layanan ya yang efisien dan kita memposisikan secara efisien, kita punya operating leverage juga seharusnya baik ya, cukup baik seperti itu.
Jadi maaf saat ini saya nggak punya angka tahun depan seperti itu. Ya, untuk pertanyaan terakhir Pak dari Bapak atau Ibu Rinaldi Tama selaku investor, di sini ada 4 pertanyaan. Pertama, apakah ada rencana akuisisi tower BTS atau infrastruktur lain yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kedua, bagaimana integrasi bisnis yang sudah dilakukan antara tower dengan SUPR saat ini? Ketiga, bagaimana tower menangani utang di tengah kondisi ekonomi saat ini? Dan keempat, melihat kemajuan teknologi yang ada dan kemungkinan di masa mendatang, apakah mungkin penggunaan BTS akan tergantikan atau akan mengalami perubahan fungsi? Ya, terima kasih. Jadi nomor 1, apakah ada rencana akuisisi lagi? Kita memang sudah menyatakan secara terbuka bahwa pertumbuhan organik dan inorganik adalah opsi strategik yang kita punyai untuk tumbuh ya, karena kita punya kenyamanan untuk melakukan ekspansi dengan cara demikian, karena kami percayai dengan bertumbuhnya Indonesia, makin tingginya kebutuhan penetrasi ataupun ekspansi jaringan, itu makin menarik untuk memiliki tower ataupun fiber. Nah, apakah ada nama tertentu yang kita bisa sebut dalam waktu dekat? Maaf, kami tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi kami bisa bilang bahwa secara operasional kami terus melakukan pencarian ya, kesempatan-kesempatan strategis untuk melakukan pertumbuhan gitu, organik ataupun inorganik. Lalu nomor 2, bagaimana integrasi bisnis TWR dan SUPR? Oh iya, ini bisa disampaikan bahwa sudah dilihat hasilnya cukup baik di kuartal 4 tahun 2021, yaitu di mana margin daripada operasional SUPR itu membaik, belanja modal, kebijakan belanja modal SUPR ataupun fungsi-fungsi operasional juga diselaraskan dengan Protelindo ataupun Sarana Group, I4T. Jadi dan juga pada kuartal yang sama di kuartal 4 2021 itu kita melakukan refinancing utang STP, SUPR yang bunganya 10% kita refinancing dengan bunga 5%. Gitu. Jadi ini memanfaatkan akses kita yang baik kepada perbankan ataupun pasar modal, dan itu kita sudah melihat hasilnya langsung di kuartal 4 2021. Nah, sekarang 2022 STP, SUPR tumbuh juga, dan kita terus melakukan yang namanya ekspansi ataupun pengayaan offering apa yang SUPR punyai sebagai kapabilitas kepada SMN Group, gitu, kepada TWR. Jadi sinerginya secara operasional keuangan dimulai sudah banyak terjadi di kuartal 4. Nah sekarang 2022 ke depan kita berusaha untuk mencari kesempatan baru yang operator butuhkan ya di dalam infrastruktur di Indonesia seperti itu. Kalau kita lihat di negara-negara lain, fungsi daripada tower company itu atau menara perusahaan menara telekomunikasi itu tidak hanya menara. Jadi di negara-negara lain, tapi berbeda sama Indonesia ya. Di Amerika misalkan banyak sekali permintaan untuk equipment di dalam gedung ya, disebut dengan DAS ya, Distributed Antenna System. Lalu di Eropa ada fungsi-fungsi lain seperti pembangunan listrik, pembangkit listrik ya, tenaga surya, solar panel, dan itu dilakukan oleh tower company. Dan di Indonesia belum. Tapi kami percayai bahwa utilitas daripada perusahaan menara itu bisa terus meningkat di masa yang datang seperti itu. Jadi kita terus mencari dan kita percaya bahwa Indonesia akan lebih maju daripada yang hari ini. Seperti itu. Lalu nomor 3, bagaimana TWR menangani hutang di tengah kondisi saat ini? Iya, kita berusaha untuk memiliki kredit profile yang termasuk yang terbaik di kalangan perusahaan Indonesia, kayak triple B rating yang kita punya sekarang ini itu merupakan yang terbaik lah di negara ini, gitu. Karena pemerintah Indonesia juga ratingnya sovereign itu juga triple B. Jadi kalau sektor perbankan atau pasar modal ingin mencari perusahaan untuk diberikan pinjaman seperti ke kita masuk kandidat yang cukup baik seperti itu. Jadi dalam hal kondisi ekonomi seperti sekarang ini, kita tentu saja mencari yang pricing yang terbaik, terms condition yang terbaik, membuka akses selebar-lebarnya seperti kita sampaikan tadi, kita punya akses ke pasar modal obligasi, ke perbankan,
dan juga mungkin financing yang lain gitu. Jadi kita berusaha untuk membuka selebar-lebarnya. Lalu menangani hutang, biar nggak lupa ya, kita juga mengutamakan pinjaman dalam mata uang rupiah, ataupun kalau misalnya kita melakukan pinjaman dalam mata uang asing, itu akan kita hedge ya, kita akan melakukan hedging seperti itu ya, rencananya. Lalu nomor 4, kemajuan teknologi yang ada kemungkinan. Saat ini kami melihat bahwa dari 4G ke 5G misalkan, yang terjadi di negara-negara maju itu di Amerika, China, ataupun Singapura ya, itu malah ada peningkatan tren jumlah equipment yang diinstal malah meningkat, dan titik-titik yang di cover malah makin rapat gitu. Ditambah dengan fiber yang menghubungkan antar tower. Jadi saat ini sih masih seperti itu, Pak Rinaldi. Ini berkaca kepada negara-negara seperti China, Amerika, Singapura, terus Jepang, Korea gitu ya. Jadi yang negara-negara yang sudah lebih maju telekomunikasinya, lebih dulu 4G dan sekarang mereka sudah masuk 5G. Sejauh ini sih mereka membutuhkan ketinggian untuk di atas tanah, untuk tapi bukan di atas atmosfer ya, untuk mereka melakukan instalasi equipment mereka. Seperti itu saya jawab. Semoga membantu. Terima kasih atas tanggapannya Pak Adam. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Dikarenakan keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Dan untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat ditemukan pada running text di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nah, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Adam untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Adam, kami persilakan. Terima kasih Bapak-Bapak, Bapak Ibu, dan juga Mas Randy. Jadi yang kami mau sampaikan adalah bahwa 2022 ini merupakan kelanjutan daripada strategi yang kita lakukan, yaitu memperkaya tower kami, menara kami, dan kami sudah berhasil melakukan ekspansi di 2018, menyediakan fiber, dan ini aset ini barangkali yang sangat menarik saat ini, dan itu posisi kami unik ya. Untuk tower fiber ini karena kami memiliki first mover advantage dan skala yang makin besar. Sejak 2017 kita sudah merubah slogan perusahaan. Jadi dulu kita adalah Premier Tower Company, sekarang kita merubah menjadi Premier Independent Telecommunication Infrastructure Company. Jadi kita tidak hanya ada di tower, kita juga melemparkan sayap ke segmen-segmen lain untuk melayani industri telekomunikasi Indonesia dan akhirnya rakyat Indonesia. Kami terus bekerja dengan keras membangun secara operasional dan memelihara aset-aset kami, dan kami percayai karena kami menyediakan infrastruktur yang efisien, itu memberikan jalan kepada utilisasi ataupun colocation network yang lebih dimaksudkan. Tentu saja tugas kami adalah untuk mengelola biaya operasional, biaya belanja modal agar tidak mahal atau tetap efisien, dan juga biaya modal, biaya pinjaman. Dan juga kami terus mencari alternatif pendanaan dari berbagai bentuk instrumen untuk mencarikan value yang terbaik bagi pemerintah. Saya rasa itu aja Mas Randy. Terima kasih. Sebagai salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi terdepan di Indonesia, Protelindo berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi negara dan warganya. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kami. Kegiatan CSR Protelindo fokus pada 4 bidang utama. 1. Pendidikan. 2. Bantuan penanggulangan bencana alam. 3. Konservasi alam. Dan 4. Kesehatan. Kali ini, Protelindo berkolaborasi dengan Yayasan Kesatria Medika Airlangga
untuk Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga atau RSTKA di bulan November 2021. RSTKA diberangkatkan dari Surabaya pada Minggu 21 November 2021. Tim on board terdiri dari 32 relawan yang dipimpin oleh Direktur RSTKA Dr. Agus Haryanto SPB dan terdiri dari 4 dokter spesialis, bedah, kebidanan, penyakit dalam, dan anak, spesialis penunjang, mata, dan ahli anestesi, serta spesialis bedah mulut, dokter umum, perawat mata, apoteker, psikolog, dan lainnya. Mudah-mudahan akan ada dampak terhadap pelayanan kesehatan. Jadi ini mungkin juga harapan dari masyarakat di kepulauan pada umumnya supaya mereka mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Program layanan Pulau Masalembu ini merupakan bentuk kepedulian Protelindo dalam melayani masyarakat kepulauan terpencil dan rencananya akan memberikan pelayanan kepada 250 pasien yang dirujuk dari Puskesmas Masalembu. Dengan total screening 345 pasien, 90 pasien poli bedah, 136 pasien poli mata, 31 pasien poli obsgin, 43 pasien poli interna, dan 19 pasien poli pediatri. Masalembu itu bilangnya kalau pergi ke Sumeneb dan Surabaya itu nyebutnya itu selalu selatan, Pak. Iya. Yang kalau ke Kalianget cuma 12 jam. Terus kalau ke Surabaya bisa plus minus lah di 16 jam bisa lebih. Gitu. Jadi kalau kita mau operasi sekarang, mau operasi misalnya dengan operasi-operasi yang sederhana, itu kita harus 12 jam mengarungi lautan dulu. Tetapi kami bersyukur akhirnya kita berhasil melaksanakan ini. Tentunya berkat dukungan dan partisipasi dari Protelindo yang berkenan untuk hadir, mungkin tidak secara fisik, tapi dukungannya luar biasa bagi kami. Terima kasih atas dukungannya, dan kita berharap dalam kunjungan pelayanan ke daerah-daerah yang sulit yang lainnya, selalu ada Protelindo bersama RSTKA. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Mari kita beri aplaus untuk para penyaji. Sebagai informasi, tayangan public expose PT Sarana Menara Nusantara Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di kanal YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.